Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, walaupun kita bertatap muka di dunia maya, tapi tetap diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita sama-sama menatapnya di dunia maya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberi syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku, peserta Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita dengarkan bersama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rasmun Dwi Jawa DMM, kami persilakan. Terima kasih, Pak. Halo Pak Rasmun. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni sama Bang. Yang kami hormati segenap pendidik dan tenaga kependidikan, seluruh guru dan tata usaha, karyawan SMP Purnama 2 Cilacap, yang kami hormati orang tua yang mungkin hari ini mendampingi putra-putrinya dari rumah, dan juga anak-anak sekalian yang Pak Guru sayangi, banggakan, dan anak-anak harapan masa depan kami, masa depan keluarga, penerus tahta keluarga yang sekarang, yang mengharapkan kelak anak generasi lebih baik daripada posisinya yang sekarang. Apapun posisi Bapak dan Ibu, pasti semua orang tua mengharapkan itu, betapapun posisi Bapak Ibu. Dan itu adalah menjadi naluri, menjadi fitrah manusia sebagai hayawanun natik. Bahkan hayawanun pun di dunia yang tidak dikaruniai akal pikiran, juga secara naluri, secara insting melindungi keturunannya, anaknya, untuk menjadi anak yang lebih baik bagi kita yang karuniai akal pikir, pasti mencita-citakan itu semuanya. Anak hebat, multi kecerdasan, kompleks, yang Pak Guru banggakan sekali lagi. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sekalipun kita dikejutkan secara tiba-tiba. Kalau kami secara pribadi mendengar kemarin pagi sekitar jam 9, pas kami berkunjung ke kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Ada satu pengumuman bahwa seluruh pejabat, karyawan di Dinas P&K untuk apel di halaman terkait dengan menyikapi situasi yang ada. Siangnya kami mendapatkan informasi yang belum resmi, dan sorenya baru kami mendapatkan surat dinas secara resmi. Sehingga kami tidak begitu terkejut sih, tetapi bagi sebagian besar di antara kita ini adalah mengejutkan di saat kita lagi enjoy melakukan tatap muka yang sekian lama kita merindukan pembelajaran secara langsung
tatap muka di kelas. Sekali lagi, sekalipun dalam suasana seperti itu, suasana yang tidak menentu, kita tetap bersyukur, mensyukuri nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Sallallahu alaihi wasallam, penerus risalahnya, dan juga para keluarganya, para tabi'in, dan kita semua semoga diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan pertolongan pada saat kita menerima hitungan amal kebaikan dan amal keburukan kita. Kita mendapatkan syafaat darinya, pertolongan darinya. Baiklah, anak-anakku sekalian, ini Pak Guru tadi di awal sempat menyampaikan bahwa ini gelombang ketiga. Baik dari sisi momentum kegiatan maupun dari sisi situasi alam. Termasuk PJJ-nya pun kami hitung sebagai gelombang ketiga. Mungkin lebih, tetapi yang kami catat di buku diary, di buku harian agenda kami di ruang kerja, ini adalah pembelajaran jarak jauh gelombang ketiga. Itulah kenapa kami berkepentingan untuk dilakukan umum sebelum dilakukan secara khusus oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Baiklah anak-anak sekalian, kita tentu sudah sama-sama paham bahwa kita tidak boleh kagetan. Kita mesti tidak boleh gumunan. Dan memang menghadapi situasi yang serba uncertainty, penuh ketidakpastian, ini dengan adaptif yang kuat, dengan menyesuaikan diri yang kuat. Jadi oleh karena itu, sejatinya kenapa kita tidak begitu terkejut, karena kita dikejutkan oleh fenomena alam ini. Gelombang pertama pada saat itu masih ingat betul tanggal 16 Maret 2020, harinya Senin. Kami pulang dari Magelang mengikuti sebuah acara tingkat Jawa Tengah. Di perjalanan itu ramai diperbincangkan. Di hari Minggu itu pemerintah kabupaten melakukan rapat, dan hari Minggu sorenya itu ada surat bahwa 16 Maret 2020, mungkin ini yang sekarang duduk di kelas 7, pada waktu itu berada di kelas 5, harus melakukan PJJ. Semua awam, asing dengan istilah itu, pembelajaran jarak jauh. Hanya dilakukan oleh sebagian kecil yang sudah paham terkait dengan PJJ. Mahasiswa yang berasal dari universitas terbuka biasanya tidak begitu asing dengan istilah itu. Tapi bagi yang mengelola pendidikan selama ini di tingkat dasar, SD dan SMP, istilah ini menjadi semakin asing pada waktu itu. Pengertian pembelajaran jarak jauh dengan moda daring dalam jaringan atau online. Istilah ini juga dirasa kaku. Apa sih istilah online itu? Istilah daring itu. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa. Artinya kita sudah cukup mengadaptasi. Ini pada gelombang pertama. Termasuk pemahaman kita terhadap adanya wabah yang diakibatkan oleh virus. Kita juga awam. Lama-lama kita sedikit paham, dan kita sedikit mengenali, lalu kita sudah terbiasa, dan lalu kita menjadi adaptif. Sudah terbiasa
dengan situasi seperti ini. Lalu gelombang kedua di tahun 2001. Pada waktu itu fenomena bakal terjadi lonjakan kasus sudah diprediksi sebenarnya sejak bulan Maret pada waktu itu. Bulan April, bulan Mei karena memasuki Ramadan, dan kita tahu bahwa menjadi kultur budaya Indonesia, jadi budaya silaturahim, kunjung, tak terhindarkan, lalu meledaklah kembali wabah COVID-19. Puncaknya adalah di April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Puncak lagi Mei, Juni, Juli, Agustus. Kami yang menempati kantor di depan Jalan Persis, sebelum kami istirahat pulang itu setidaknya lebih dari 10 mobil ambulans yang lewat ke Karangsuci. Itu peristiwa di sekitar bulan Mei 2021. Iya, kami menyaksikan persis karena kami kadang-kadang harus kantor seorang diri, kadang-kadang ditemani oleh Bapak Ibu guru yang kebetulan bertugas piket. Karena juga melakukan WFH, works from home, kerja dari rumah. Itu gelombang kedua. Kita sudah cukup adaptif, tetapi mencekam pada waktu itu karena fenomena tidak imun bagi sementara teman-teman kita yang sekarang sudah mendahului itu terjadi di tahun 2021. Bahkan kami ingat betul, ini saya jadi teringat spontan, di tanggal 16 Januari 2021, Wakil Kepala Sekolah SMP Purnama 2 Cilacap, Ibu Dr. Randa Endang Suci Setiowati almarhumah dipundhut. Juga situasi pada gelombang kedua. Mari kita doakan sekilas ya, saya mumpung ingat, untuk khususon almarhumah Ibu Dr. Randa Endang Suci Setiowati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena betul. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu gelombang kedua pun terjadi PJJ. Mungkin yang kelas 7 sekarang itu duduk di kelas 6. Belum di SMP Purnama 2 Cilacap. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bahkan Juli masih duduk di SD kelas 6. Baru pertengahan Juli gabung dengan SMP Purnama 2 Cilacap dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2002, setahun yang lalu. Itu gelombang kedua. Gelombang kedua ini dari sisi wabah pandemi dan juga dilakukannya PJJ. Tetapi faktanya adalah terjadi suasana psikologis, jadi ketakutan. Mungkin itu mungkin juga ya, bukan virusnya, tapi mungkin juga karena kondisi kejiwaannya. Oleh karena itu, sekalipun sudah mengenal, sudah mengadaptasi, tetapi karena banyaknya peristiwa kematian diakibatkan di musim wabah itu, akhirnya tahun 2001 yang tadi kami sebut, kisaran bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu puncak luar biasa. Kami katakan itu gelombang kedua, ya, baik PJJ maupun situasi alam, yaitu dikaitkan dengan wabah pandemi ini. Lalu ini pemerintah termasuk sigap, ya, mengantisipasi lonjakan pada gelombang ketiga adanya varian baru. Mungkin anak-anak sudah sebagian besar mengenal karena nama varian itu kadang-kadang di lidah kita juga susah diucapkan, tapi pasti karena media ya,
kita sudah mengenalnya, Omikron. Ini varian baru dari virus COVID-19. Ya. Ini antisipasinya termasuk bagus karena belum merebak, tetapi perlu diketahui ada teman-teman kita di salah satu sekolah di Cilacap ini yang terpapar dengan kejadiannya itu di sekolah. Maka istilahnya menjadi klaster ya. Nah, dalam rangka mengantisipasi itu, karena Cilacap dan sekitarnya wilayah Karsidenan Banyumas ini fluktuatifnya meninggi, maka pemerintah melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap mengambil kebijakan untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang semakin merebak. Termasuk PJJ-nya ini kami kategorikan, Pak Guru kategorikan gelombang ketiga. Kita sudah tidak asing, kita sudah paham, kenal betul. Yang perlu ditingkatkan adalah jangan sampai PJJ ini menjadi hal-hal yang terjadi seperti pada PJJ gelombang pertama, yang terkesan asal-asalan, asal disampaikan, juga yang menerima juga asal menerima, tidak dilakukan dengan penuh kesungguhan, padahal itu adalah satu kebutuhan agar tidak terjadi missing learning, lost learning yang berkepanjangan. Gelombang kedua, tadi kami sampaikan, anak-anak juga sudah mulai mengenal betul PJJ itu, tapi belum juga ada increase, ada peningkatan yang signifikan. Lalu sekarang gelombang ketiga ini tantangan. Oleh karena itu kami berkepentingan untuk PJJ ini, kami ada di dalamnya dan akan kami selalu pantau. Yang terbaik sebenarnya melalui pola seperti ini, dan kita bisa menggunakan Google Meet karena difasilitasi oleh Kemendikbud. Tetapi karena menyangkut kesiapan dan persiapan anak-anak semuanya yang belum 100% untuk mengakses ini, maka ini kami nyatakan masih transisi. Namun sekalipun masih transisi, ini mesti harus menghasilkan sesuatu yang optimal, jangan asal-asalan. Termasuk Bapak Ibu guru nanti berkewajiban untuk memantau ketika program daring itu berlangsung, ya secara murni dan konsekuen. Artinya HP di setel, tidak lalu ditinggal tidur atau ditinggal kegiatan yang lain. Tetaplah selama itu berlangsung, online itu berlangsung, itulah kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sebenarnya tidak terkesan sudah share materi. Sementara siswa baru buka nanti malam, bahkan keesokan harinya. Nah, ini perlu dibenahi. Perlu untuk ditata. Karena apa? Ini menjadi sebuah kebutuhan. Dan perlu kita antisipasi bersama terkait dengan situasi alam yang mengakibatkan kehadiran teknologi revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah revolusi industri ke 5.1 ya, bukan lagi 4.0, 4.1, tetapi sudah seperti ini faktanya. Menjadi sebuah kebutuhan, dan kita bagi yang kepengen untuk bisa menyesuaikan adaptasi dengan alam agar tidak terseleksi yang dimaksud adalah terseleksi mengenai sumber daya manusia kita ke depan, harus anak-anak pahami sebagai sesuatu kebutuhan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Baik, sebagai solusi pihak sekolah untuk melakukan PJJ ini, sekolah akan memberlakukan model blended learning yang sudah sejatinya dilakukan.
yaitu sesekali waktu dengan daring seperti ini, online, nanti ada penugasan, lalu kemudian di pertemuan tatap muka terbatas, kita sambil menunggu situasinya, trennya seperti apa, lalu kembali ke model online. Jadi dalam rangka untuk mengantisipasi agar kita tidak kehilangan jauh sekali, ketertinggalan jauh sekali dengan sejumlah materi substansi dan kompetensi yang mesti harus dimiliki oleh siswa lulusan SMP nantinya, anak-anak semuanya harus menyadari bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan. Dan kurikulum kita tadi sedikit kami singgung juga dalam rangka untuk mengatasi ketertinggalan, mengejar yang tidak mungkin terkejar oleh waktu yang sudah berlalu, sudah hilang, yaitu di pelaksanaan kurikulum 2013, yang kemudian kita mengenal kurikulum darurat di tahun 2020 awal, kemudian kita nanti bakal menghadapi kurikulum prototipe yang akan sedikit kami kenalkan, walaupun kami belum terseleksi secara nasional, tetapi tidak penting bagi kami untuk secara formal atau tidak, tapi yang penting kita mengetahui kebutuhan generasi ke depan. Itulah yang sering kita gembar-gembor bahwa SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap sekolah yang paling adaptif terhadap perubahan. Karena faktanya kebetulan ini Allah Maha Murah sekali. Lembaga ini selalu digabungi oleh teman-teman yang peduli, teman-teman yang secara kompetensi mampu meng-hire adanya kegiatan dengan pola daring ini. Jadi kita bersyukur punya sejumlah Bapak Ibu guru yang selalu saja Allah Maha Sayang, selalu digabungi oleh teman-teman yang peduli terhadap siswa, yang peduli terhadap perubahan dengan kita mau berubah, mau membimbing, mau belajar. Ini kalau dibiarkan, ini termasuk anak-anak yang selama ini tidak respon, ya terseleksi oleh alam lah. Terseleksi dalam arti sumber daya manusia itu nanti kita Allahu a'lam ya, kita tidak tahu. Jadi karena kita sebagai hayawanun natik ini wajib berusaha, maka tolong pastikan bahwa siswa kita itu untuk diajak ya. Kami kebetulan ada sekarang di tengah-tengah para siswa sekalian memiliki mental yang tidak mudah menyerah. Mudah diomongkan, tetapi dilakukan betapa sulitnya. Kami tidak bermaksud menunjukkan bahwa kami menjadi role model ya, tetapi kami diuji betul tanggal 3 September 2021. Kondisi kesehatan kami sudah tidak bisa kompromi. September, Oktober pun masih terasa, November terasa, Desember terasa, Januari sedikit pulih, Februari ini juga sedikit. Nah, ya kecil-kecilan untuk ukuran saya, untuk ukuran kami. Kami merasa menjadi role model bagi kita. Artinya kami terbatas sekali kondisi fisiknya dan terbatas dalam banyak hal. Tetapi apa kita menyerah dengan keadaan itu? Nah, ini termasuk anak-anak yang tadi alasannya macam-macam nih. Alasannya tidak ada kuota lah, tidak punya kuota, HP-nya nggak support, tidak ada sinyal, dan alasan macam-macam. Nah, kalau kita terlalu banyak alasan, nanti ya kita tidak bisa move on, tidak bisa bergerak ke arah kemajuan. Itu ya. Jadi apalagi anak-anak ini yang dikaruniai fisik yang sehat, ya, dan cita-citanya masih panjang ke depan. Jadilah pribadi yang tidak mudah menyerah. Mental baja. Sekalipun situasi seperti ini kita hadapi, semampu kita, pasti Allah Maha menentukan.
Dan amat mungkin terjadi kalian yang hidup mengalami, menjamani masa tidak enak ini karena pernah berhadapan dengan situasi pandemi di seluruh muka bumi ini. Bukan tidak mungkin pemimpin besar ke depan, para tokoh ke depan itu terlahir dari generasi situasi sulit seperti ini, tetapi tetap bisa beradaptasi dengan keadaan dan terus berupaya. Nah, banyak kisah kalau kita baca sejarah orang-orang sukses lahir dari keterbatasan yang ada. Ini tolong jadi motivasi, jadi sumber inspirasi bagi anak-anak sekalian. Jadi kalau cuma nggak ada kuota, ya kami pahamlah, mudah diomongkan tetapi susah dilakukan. Ya bisa saja datang ke tempat yang di situ ada akses wifi, ada akses internet seperti tadi kami sampaikan. Merapat ke sekolah pun nggak masalah, sepanjang bukan sekolah, kan pihak sekolah tidak mewajibkan untuk melakukan tatap muka, tetapi memang kebutuhan saya kepengen merapat ke daerah dekat hotspot yang ada spot areanya untuk mengikuti kegiatan daring. Ini namanya mental tidak mudah menyerah dengan keterbatasan. Ya, kalau Pak Guru tadi mencontohkan, Pak Guru diuji dengan sakit, ya, dengan terbatas. Menghadapi situasi yang demikian ini tekadnya harus kuat, mentalnya harus kuat. Kiranya itu kata pengantar sedikit dari kami atas nama lembaga dalam rangka untuk reinforcement, memberikan penguatan pada diri kita. Dan kita tidak perlu berpolemik karena kita sudah sepakatlah menjaga jiwa itu lebih penting daripada segalanya. Harta nanti nggak ada artinya apa-apa manakala jiwa kita sudah rapuh, sudah tidak mampu, sudah tidak kuat. Seperti tadi Pak Guru sampaikan, di bulan September, Oktober, November, Desember kemarin, yang Pak Guru butuhkan itu hanya sehat inginnya, dan makan, konsumsi apapun terasa enak. Dah, yang lain-lain nggak mikir. Kendaraan, rumah, apalagi barang mewah, nggak mikir. Jadi, sekali lagi, jadilah pribadi yang kuat menghadapi situasi apapun, apalagi dikaruniai fisik yang sehat. Ya, ini seperti Yabes. Ini kan lagi sehat-sehatnya ini. Ya, ya bisa kalau kita larut dalam kemalasan, anak-anaknya tidur ngapain nih kebetulan Zoom gitu. Ya sudah, nggak ada upaya nih. Ini mental mudah menyerah. Gitu ya. Jadi saya percaya dan yakin terlihat di kemarin tatap muka terbatas, kegiatan ekstrakurikuler juga sudah mulai jalan. Pak Guru melihat gestur-gestur yang luar biasa. Anak-anak yang punya masa depan, punya harapan. Di kegiatan kepramukaan bagi kelas 7, Pak Guru sudah melihat gesturnya. Kemudian figurnya. Pokoknya kalian adalah anak yang punya masa depan, anak yang punya kecerdasan multi talent. Kemudian di latihan PMR, Pak Guru juga sempat mantau. Di latihan marching band, sempat mantau juga. Ini olahraga ini yang belum jalan. Dan kegiatan-kegiatan yang pada hakikatnya adalah atas dasar minat, pilihan minat dan bakat kalian. Ketika kami sedikit monitoring dan evaluasi kegiatan, kalian adalah menunjukkan gestur anak-anak yang punya tekad dan semangat masa depan. Jadi pastikan ini kalian terlahir dari masa-masa sulit ini justru akan melahirkan generasi kuat ke depannya. Kita tidak tahu pada saat Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaan nanti di tahun 2045 adalah mestinya kalian yang
menggantikan posisi seusia Pak Guru ini. Ya, pasti. Sekarang kan kisaran baru 15 tahun yang paling senior nih. Ada yang 14 tahun, ada yang 13 tahun, mungkin ada yang 12 tahun. Ditambah berarti ke tahun 45, sekarang katakanlah tahun 2022. Berarti kurang berapa tahun lagi itu? Ditambah umurnya, berarti pas generasi angkatan kerja. Lagi hebat-hebatnya. Nah, inilah pentingnya kalian membekali diri di momentum 100 tahun Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus tahun 2045 ini. Momentum 100 tahun itu ada di generasinya Yabes dan kawan-kawan. Ya. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan kalian untuk patah semangat, patah arang. Ya. Pastikan kalian bersama Bapak Ibu yang masih peduli, selagi masih gabung dengan SMP Purnama 2 Cilacap ini adalah termasuk guru-guru hebat. Ya. Jadi oleh karena itu mestinya juga harus melahirkan anak-anak yang hebat juga. Anak-anak yang tidak memiliki mental menerabas, menyerahkan. Pokoknya anak-anak yang kuat tekadnya, semangatnya untuk menggapai masa depan. Sekali lagi, kita tidak kadang-kadang di luar kesadaran kita bahwa kita generasi ini sampai dengan paruh waktu ini saja sudah 3 gelombang. Jadi catatan kami komplit dalam rangka untuk menulis buku ketika kami sudah purna 6 tahun. Untuk kaderisasi dan regenerasi bagi generasi muda kami akan menulis buku. Jadi pengalaman-pengalamannya, kisah biografi maupun autobiografi yang kami lakukan kecil-kecilan. Jadi oleh karena itu pastikan kalian semuanya gabung dengan SMP Cahaya Asmaul Husna ini yang tidak bain-bain ya, lain daripada yang lain. Jadi memiliki kekhasan. Jadi kalau masih ada sementara yang menstigmakan, memberikan stempel kepada SMP Purnama 2 Cilacap dengan negatif itu ya karena ketidaktahuan saja. Tapi kalau tahu tekadnya, konsepnya, komitmennya untuk memajukan pendidikan dan generasi emas Indonesia, ini ada di SMP Purnama 2 Cilacap. Di samping ini anak-anak nggak perlu khawatir bahwa tidak bakal terjadi kerumunan karena siswa banyak banget berkerumun karena sekolah menerima siswa sebanyak-banyaknya. Ini nilai plus ya. Jadi SMP Purnama 2 Cilacap ini ideal sekali. Ideal sekali. Coba sampaikan kepada orang tuamu, orang tua kalian bahwa kita tenang sekolah di SMP Purnama 2 Cilacap karena terkendali, tidak pernah terjadi proses kerumunan ketika pulang, ketika masuk, ketika istirahat, dan seterusnya. Ini kelebihan salah satunya bergabung dengan SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap, di samping komitmen guru-gurunya. Gitu ya. Untuk selanjutnya nanti Pak Guru pesan, baik mau menggunakan, masih ada yang WA, masih menggunakan, bahkan kalau SMS kelihatannya sudah enggak zaman ya, maupun learning management system yang lain, sepanjang itu efektif dan efisien digunakan untuk proses daring, silahkan. Nanti menggunakan Zoom Meet juga silahkan. Karena itu kita tidak dikenai prabayar ya, karena sudah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita menggunakan Zoom Meet, pakai Google Meet nantinya. Ya, mungkin sementara itu sekali lagi akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu Guru, mulai mungkin kalau menjangkau siang ini sehingga tidak terjadi ada masa jeda karena ini bukan hari libur, namun bisa saja efektif besok pagi Bu Sri akan sedikit menjelaskan
untuk teknisnya. Ya, dari kami sudahi cukup sekian untuk bersama-sama memberikan dorongan semangat pada diri kami sendiri dan juga moga-moga bisa menjadi role model ya kesemangatan kami yang sudah tua ini, apalagi ini anak-anak muda, anak-anak generasi muda yang masih tumbuh kembang dan nanti di 100 tahun Indonesia merdeka akan menjadi usia generasi yang produktifnya. Kisaran usianya 25 tahunan, 30 tahunan. Ya, sampai 35 tahunan. Adalah generasi emas yang sesungguhnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sebelum kami akhiri, kami kepengen mendengarkan paparan Bu Sri untuk secara teknis menjalankan moda daring melalui PJJ di gelombang ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, sudah kami sampaikan kepada para wali kelas jadwal daring sesuai dengan kelas masing-masing. Jadwal dilaksanakan secara paralel. Kelas 7 ABC, 8 juga ABC, 9 juga ABC secara paralel sudah terjadwal. Jadwal dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30 untuk jam pertama. Untuk jam kedua, kita mulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Setiap harinya anak-anak mendapatkan 2 mata pelajaran, termasuk materi bimbingan konseling sudah kami masukkan jadwal. Untuk wali kelas bisa menggunakan Zoom, boleh menggunakan Google Form, boleh menggunakan aplikasi yang lain untuk disampaikan kepada anak-anak. Sepertinya Bapak Ibu Wali kelas sudah menge-share dan sudah memberitahu kepada anak-anak, nanti kita mulai di hari ini jam kedua di setiap kelas masing-masing sudah sesuai jadwal. Untuk paparan seperti itu, hanya mohon Bapak Ibu orang tua wali, khususnya untuk kelas 9, kelas 9 itu membutuhkan banyak nilai untuk proses kedepannya, sehingga mohon bantuan dan partisipasinya Bapak Ibu orang tua yang pada kesempatan hari ini ikut Zoom meeting. Terima kasih Pak, seperti itu antara lain paparannya. Baik, terima kasih Bu Sri. Dan dengan demikian, kegiatan untuk pagi hari ini, kami berkepentingan sekali lagi untuk berada di tengah-tengah anak-anak sekalian, karena ini adalah PJJ ketiga secara waktu momen pelaksanaan ketika kita menghadapi wabah pandemi ini yang tadi 1, 2 telah kami jelaskan. Kami berkepentingan untuk ini karena jangan sampai di PJJ gelombang ketiga ini terkesan tidak optimal dan tidak maksimal karena disinyalir ini adalah sebuah kebutuhan ke depan kelihatannya. Jadi tidak asing lagi dan anak-anak yang sudah a priori dan meninggalkan momen ini lewat begitu saja, berarti siap-siap dengan anak-anak yang tidak memiliki kesempatan masa depan gitu. Jadi jangan berketerusan, jangan terus-terusan dilakukan. Ya. Sekali lagi, jadilah pribadi yang tetap semangat dalam segala situasi ya. Kiranya itu saja. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Dan sekali waktu kami akan mungkin ada di dalamnya, mungkin menjadi peserta, ikut serta di dalamnya ketika Bapak Ibu melakukan proses PJJ sebagaimana paparan Bu Sri tadi. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi
pada terutama orang tua yang mendampingi putra-putrinya pada hari ini, terus pastikan mendorong semangat putra-putri kita untuk bisa keluar dari masa-masa yang boleh dikatakan masa-masa sulit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, dan saya merasakan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada SMP Purnama 2 Cilacap, termasuk kepada pribadi kami. Kami merasakan itu. Semoga dengan bisa merasakan desiran itu adalah sebuah pertanda akan adanya imunitas dan terjadinya herd immunity, kekebalan kelompok warga SMP Purnama 2 Cilacap. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.